Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan para lender dana syariah. Saya mau cerita ya tentang perjalanan saya ikut di peer-to-peer lending dana syariah ini ya. 3 tahun yang lalu saya belajar investasi dan saya memutuskan untuk ikut peer-to-peer lending dengan alasan returnnya termasuk yang tinggi sampai 18% per tahun, dibandingkan dengan deposito yang 7%, dibandingkan dengan reksadana yang 5%. Akhirnya saya pelajari banyak peer-to-peer lending ya. Ada yang konvensional, ada yang syariah ya. Mengapa saya pilih yang syariah? Karena saya sendiri kan orang Islam ya. Jadi ingin hidupnya itu berkah, ingin diridhoi Allah, ingin masuk surga, tidak terjerat riba. Akhirnya saya banyak ketemu video dana syariah itu di YouTube, masuk TV One. Kemudian ada Dude Herlino, artisnya Dude Herlino di tanya-tanya di acara kasih solusi di channel-channel Islam. Akhirnya saya semakin ini ya, semakin percaya ya. Apalagi ditambah yang artis perempuan tuh yang ada Subandono-Subandononya itu, maka kayaknya ini deh yang harus saya ikut karena sistemnya syariah ya, biar hidup saya berkah. Saya pakai kacamata kan kawan, karena panas dan terik ya. Akhirnya saya pilih dana syariah. Kemudian saya coba dengan uang 1 juta kawan-kawan, kan minimal kan kelipatan dari uang 1 juta. Saya coba 1 juta, kemudian saya tunggu 1 bulan, kemudian saya dapat imbal hasil 1% ya. Saya dapat imbal hasil 1%, jadi 10.000. Dan ketika kita baru masukin proyek bulan pertama itu kan ada masa tunggu. Masa tunggunya sekian hari ya, 4 hari. Dapatlah masa tunggunya itu sekitar 2.000 rupiah. Jadi 1 bulan setelah saya masukkan dana 1 juta di dana syariah, 1 bulan kemudian saya dapat imbal hasil 1%-nya yaitu 10.000, dan masa tunggunya beberapa hari 2.000, jadi 12.000 rupiah. Bulan kedua dapat 10.000 1%-nya. Akhirnya waduh, lumayan juga ya. Uang 1 juta dapat penghasilan 10.000 per bulan tanpa kerja lagi. Akhirnya saya tambah kawan-kawan, saya tambah sampai setahun kemudian itu dari Menteri Sri Mulyani, Menteri Keuangan Sri Mulyani ini keluarkan lagi kebijakan pajak ya, BPH 23, yaitu keuntungan kita itu diambil 15%. Jadi yang dari 1%-nya 1 juta itu yaitu 10.000, dipotong 15% dari 10.000 yaitu 8.500. Nah, justru karena ada pajaknya ini saya malah lebih percaya ya, awalnya ya. Saya lebih percaya karena kalau ada pajaknya yaitu BPH 23, maka logika saya waktu itu negara ikut hadir mengawasi dan ikut menikmati uang kita. Saya nggak apa-apa lah, ikhlas lah, kena pajak 15% keuntungan, saya ikhlas lah, yang penting aman lah. Pikir saya negara ikut mengawasi ya, ikut menjaga, karena negara menikmati keuntungan dari uang kita. Sampai dana saya itu masuk ke dana syariah selama 3 tahun itu sampai di angka 380 juta kawan-kawan. 380 juta itu return rata-rata 4 juta ya. Bulan lalu saya dapat untung 4.700.000, 4.766.000 rupiah dari pendanaan 380 juta rupiah, dan itu besar ya. Saya sih alhamdulillah ya. Saya tidak berniat untuk ambil uang saya di dana syariah ya, karena saya
Saya punya cita-cita passive income ya. Semakin lama badan saya semakin menua, tenaga semakin berkurang, jadi capek ya, capek, jadi nggak bisa kerja terus sampai tua. Maka dengan imbal hasil 1 bulan 4.700.000 itu saya sebenarnya sudah senang sekali kawan-kawan. Saya senang, bahagia, bahkan saya menargetkan saya kalau imbal hasilnya itu sampai 300.000 per hari, maka saya sudah nggak perlu kerja lagi. Jadi saya targetkan kembali itu mungkin sampai 6 tahun lagi saya akan investasi ke dana syariah, dan setelah itu saya bisa pensiun ya, bisa pensiun tanpa kerja lagi. Tapi apalah daya kawan-kawan, passive income baru 4.700.000, uang yang masuk baru 300, sudah lah ya, karena udah gede ya, 380 juta. Mulai Oktober ini terakhir saya dapat imbal hasil itu tanggal 3 Oktober 2025. Setelahnya sampai ini 13 hari kemudian, ini beritanya semakin kesini kok semakin mengerikan ya. Imbal hasil tidak diberikan, tarik uang nggak bisa. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwasanya peer-to-peer lending itu skema Ponzi kawan-kawan. Skema Ponzi. Peer-to-peer lending itu skema Ponzi. Ketika kita masukkan uang kita skala kecil, kita dapat untung. Dari fintech menahan diri untuk tidak curang ya. Jadi kita kasih keuntungan. Kita tergiur dengan sedikit keuntungan tadi. Akhirnya kita tambah dana kita. Keuntungannya lebih banyak lagi, maka kita tergiur ya. Jujur saya tergiur, saya terpancing untuk top up terus ya, tambah terus. Rata-rata untuk setahun ini rata-rata saya top up 1 bulan itu 10-13 juta rupiah ya ke dana syariah. Dengan hitung-hitungan 1 bulan penghasilan saya nambah 100.000 lah. Saya menargetkan penghasilan tanpa kerja, penghasilan saya 1 bulan nambah 100.000, dan itu sudah bahagia banget ya buat saya, bahagia banget, senang banget. Untuk uang dapur udah selamat lah, 4.700.000 itu tanpa kerja, untuk supaya dapur mengepul untuk kebutuhan makan anak 2, saya sendiri, istri dan anak 2 itu saya pikir udah cukup ya. Tapi puncaknya sekarang kawan-kawan, begitu uang kita sudah masuk banyak ya, bisa dibilang 90% ya. Kesalahan saya itu all out ya, kesalahan saya itu all out. Semuanya, hampir semuanya saya masukkan ke dana syariah. Dan sekarang ini ya Allah, untung imbal hasil dari 3 tahun ini, dari pendanaan 380 juta itu, dari 3 tahun ini saya dapat imbal hasil 89 juta kawan-kawan. Sebetulnya alhamdulillah saya bersyukur, alhamdulillah banget, senang banget. Saya dapat passive income 4.700.000 tanpa kerja lagi 1 bulan, udah senang banget. Uang dapur udah aman, saya sudah bisa berdamai sama inflasi. Dimana ketika uang saya tergerus nilainya, alhamdulillah dengan peer-to-peer lending dan passive income ini sudah damai, nggak apa-apa lah barang-barang naik. Yang penting saya dapat passive income. Itu pikiran yang sederhana saya. Tapi puncaknya sekarang kawan-kawan, ya Allah, 380 juta. Dipotong keuntungan saya 89 juta. Jadi masih ada 291 juta lagi yang nyangkut. Bisa dibilang 291 juta lagi masih nyangkut ketika dipotong sama keuntungan yang selama ini saya dapat ya. Ya Allah, uang sebanyak itu saya kumpulkan dari mulai corona ya. Dari 2021 saya mulai menabung, dan tabungannya saya masukkan ke dana syariah dengan harapan di usia tua saya tanpa kerja lagi, tapi saya sudah dapat uang untuk makan sehari-hari. Dan tujuannya saya sebetulnya sepele itu ya, sesederhana itu. Dan saya juga percaya
banyak di antara kalian, kawan-kawan juga pikirannya sama sederhana itu. Kita menikmati masa tua itu dengan kerja secukupnya, tapi uang dapur udah ada, alhamdulillah. Jadi kita bisa menikmati hidup, kita bisa bersosial banyak-banyak dengan keluarga, dengan kawan, dengan tetangga, bisa menikmati hobi. Aduh, ya Allah, cobaannya gede banget ya. Niat hati mengikuti syariat ya. Jujur, saya niat hati mengikuti syariat dengan cara dari kecil ya. Saya termasuk anak yang patuh ya. Dari kecil saya rajin sholat, saya rajin mengaji, saya masuk pondok pesantren, saya tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak banyak pacaran. Ya walaupun sebelum menikah itu saya sempat beberapa kali pacaran karena saya normal ya, saya laki-laki normal. Jadi saya punya perasaan mencintai lawan jenis dan masih normal banget karena tidak banyak ya, tidak banyak saya itu pengalaman pacaran tidak banyak. Kemudian sampai dewasa saya juga tidak main perempuan, saya tidak berjudi, saya tidak main judol, saya bukan pemabuk, saya kalau beli barang juga cash, tidak pernah pakai uang bank untuk main riba. Jadi selama ini saya sebetulnya itu ngikuti syariat ya. Saya pilih yang halal, yang halal. Saya milih yang halal. Saya milih yang menghindari yang turun. Turun itu ketidakpastian. Saya pikir begitu saya mengikuti semua yang halal, begitu saya mengikuti syariat, hidup saya akan selalu berkah ya. Ternyata nggak selalu ya kawan-kawan, nggak selalu. Jujur saya mulai menuduh ini ya, nggak selalu yang syariat itu selalu bagus, nggak selalu yang kita anti riba itu selalu bagus. Dan ini adalah keputusasaan saya ya. Jujur ini keputusasaan. Kawan-kawan kalau mau nyalakan silakan. Ini adalah keputusasaan saya. Bahwasanya kalau terlalu patuh itu ya nggak bagus sih. Terlalu patuh itu nggak bagus. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Kalau ikut syariat terus itu bakal selamat, bakal berkah, itu nggak jaminan. Dan ini membuat saya lebih sekuler ya. Saya lambat laun jadi sekuler ini. Karena nggak ada jaminan. Dan kesimpulan saya, peer-to-peer lending itu skema Ponzi. Mudah-mudahan saya ya masih bisa berharap, mudah-mudahan nasibnya nggak kayak investor ya, yang pendirinya yang namanya Gunadi itu kabur ke luar negeri membawa uang dari lender, dari investor. Sejauh ini harapan kita mudah-mudahan uang kita balik aja. Dan kalau uang kita udah balik, saya udah nggak mau lagi main yang namanya peer-to-peer lending karena skema Ponzi ya, skema Ponzi.